Garuda. Begitu mendengar kata ini, pikiran kita langsung tertuju pada lambang negara. Namun, ada satu pertanyaan reflektif untuk kita semua. Apakah semangat kita sebagai anak muda sudah segagah sang Garuda? Halo teman-teman, balik lagi sama saya Eman. Hari ini kita akan menyaksikan karya prasasti visual yang dikonsepkan sedemikian rupa untuk menunjukkan betapa besarnya negara Indonesia ini. Video ini berjudul The Guardian of Nusantara. Produsernya itu adalah Kak Alfi Rev dan Kak Linka Angelia. Terima kasih karena dari ide Kak Alfi Rev dan Kak Linka yang berawal bagaimana sih supaya anak-anak muda ini bisa menangkap, bagaimana anak-anak muda ini bisa memaknai betapa besarnya bangsa ini. Oke, langsung saja kita kasih pica. Video ini berjudul The Guardian of Nusantara. Oke, by Alfi Rev, Fit Once Mekel. Ada kakek Sujiwo Tejo, Novia Batsmin. Ini kakak nyanyi yang bagus. Oke, kita baca dulu deskripsinya. The Guardian of Nusantara mengisahkan seorang pemuda yang akan menjalankan tugas besarnya mengarungi Nusantara. Ia bernama Wisnu. Oke. Nah, bagaimana? Damn. Wis, gila. The Guardian of Nusantara. Ini berapa ribu orang ya ini? Banyak begini nih. Berapa ribu orang ini? Ini apa ini? Rasa apa ya? Apa ini? Kayak kuburan kah? Tapi sumpah ini kayak apa ya? Kayak agak seram mistis, tapi kita tuh ikut merasakan bagaimana video ini. Kayak agak sedih-sedih di awal tuh. Anjir, ini maksudnya apa ya ini? Ini kakak mau menangis. Lihat apa ini? Belum mengerti. The ancestors always said that we are a great nation. Oh, jangan sampai yang tadi itu maksudnya itu perempuan tuh melihat para leluhur, tapi tidak ya, itu perempuan bagian dari para leluhur juga, atau para leluhur yang sedang melihat kita anak-anak muda. Nusantara, the nation of the Garuda. But now, Tapi ini semua ini nih benar-benar ada ya di Indonesia tuh. Maksudnya walaupun replikanya tuh. Karena ya ini semua peninggalan sejarah yang gitu berarti di negara kita. Tidak mungkin sih ini yang buat-buat ini nih ambil dari negara luar kan? Atau cuman mengide saja untuk dibuat visual, ini tidak mungkin sih. we have been reduced into a frail nation, prone to disintegration. Tapi ini foto-foto apa ini ya? Foto-foto dulu kah sebelum merdeka tuh? Dapatnya di mana sih? Ini keris, wis. Keren juga. Dapat di mana sih mereka bisa banyak gini? One day, on August the 17th, 2024, a centennial tribute will be paid to honor Garuda, the guardian of Nusantara. Tapi ini nih benar-benar ada sih. Hanya yang dia bisa gerak pas tekan itu memang divisualkan lagi. Tapi gila sih ini nih buat animasinya ini. So Apa itu? get ready.
show the Oke. world the greatness of the Nusantara bloodlines, the nation Masuk kemana cuy ini? of the Garuda. Ih, seram juga dengarnya. Kayak apa ya? Yang paduan suara di belakang. Tara, Sakri. Tara, Sakri, Ay, gila. Masuk sekali, cu. Telah lahir. Maksudnya apa ya, sang penulis? Sang penulis telah mati, sang pemimpi telah lahir, sang penulis telah mati. Berarti yang menulis sejarah ini mungkin maksudnya para leluhur mungkin ya. Terus sang pemimpi telah lahir, sang pemimpi berarti ya kita anak muda. Anjay. Tapi keren bisa dibuat visual ini. Buka jadi kunci. Saya pikir tadi keris, cuy. Atau keris ya, memang keris ya. Iya sih keris. Ada keris modelan gini kan? Ya apa ini? Bisa langsung buka begitu, cuy. Anjir. Lihat sudah ini nih. Bagaimana bro kita tidak bangga? Peninggalan-peninggalan begini nih paling banyak cuma ada di Indonesia, coy. Masih banyak yang belum kita ketahui. Tapi lewat video ini tuh kita bisa tahu banyak dan kita juga sadar bahwa Indonesia tuh gila. Woi, berubah jadi apa nih? Anjir. Bisa begitu, cuy. Wih, keren, cuy. Kayak nonton apa ya? Kayak nonton animasi Hollywood gitu ya. Keren, cuy. Tapi bedanya mereka tuh apa yang mereka visualkan itu tidak ada di dunia atau di negaranya mereka. Tapi kalau ini tuh benar-benar ada di negara Indonesia. Anjir. Ini pemandangan dari mana nih? Pasti di salah satu pulau di Indonesia. Ya sih pasti sih mereka ambil ini apa bentuk-bentuk bukit-bukit gunung. Baru mereka desain lagi. Gila. Garuda langsung jemput, coy. Bagus cuy. Ini apa ini? Kepala Garuda ke patung gerbang. Berata tuh tidak tahu saya ini gerbang candi di mana ini. Wais. Banyak juga yang berpartisipasi padahal. Berapa ribu orang sih ini? Anjay. Ini siapa kalian tebak nih? Bang Alfi nih kayaknya dari gaya jalan ramah. Benar. Wih. Ini dari Timur Tengah Selatan, TTS kayaknya. Lah, bayar berapa cuma mereka datang atau bagaimana? Saya penasaran sih ini. Saya tahu ini saya tidak tahu dong, ini dari NTT nih. Apakah pas syuting suruh datang atau bagaimana? Keren juga. Kayaknya semua budaya yang di Indonesia tuh terwakilkan lah. Semua provinsi tuh ada. Bukan kayaknya, tapi benar sih. Wih, kunci apa nih? Kunci apa nih?
kunci. Oh, ini paduan suaranya pakai bahasa Sanskerta. Coba denger baik-baik. Hamsara Rasaram Bofata dan Yud. Oh, jir. Perang. Naga. Kepala dua. Tapi kalian baik-baik nih. Lihat pakaiannya. Dari satu video ini kita bisa tahu banyak. Oh, ini pakaian dari mana. Ini ya, keris dari mana, ini. Kita tidak perlu jauh-jauh datang ke daerahnya, tapi kita bisa belajar dari video ini. Lanjut. Anjay. Naga, kok mati kau naga. Anjay, gila. Aksi. Action. Berkelahi kah? Seru juga ya aksinya. Kayak nonton film. Video ini kayak mana ya? Musik ada, kayak film juga ada, cerita lengkap. Jir. Wah. Anjir, animasinya sudah kayak real benar ya ini. Lihat. Dari apanya nih? Dia jatuh ke tanah. Naganya tuh. Apinya. Kayak sudah benar-benaran di dunia nyata tuh ini. Gila, animasi apa ini anjir? Mungkin ada banyak video yang animasi 3D atau apapun itu, CGI-nya. Tapi untuk yang di Indonesia, saya baru pertama kali lihat yang bagus ini sih. Kayak benar-benar nyata gitu. Lah kembali. Anjing, lucu coy, ini apa nih? Apa ini bro? Wih, ini pakaian ada dari mana? Ini semuanya ini Indonesia punya cuy ini. Itulah Indonesia kaya cuy. Wih, ada gajah di belakang padahal. Kuda Nil. Zebra. Memang Kak siapa ini? Bagus cuy, Novia. Kak Novia ini suaranya gila. Ini yang pernah nyanyi lagu apa deh? Yang kayak teriak-teriak anjay. Garuda. Tapi yang begini-begini nih yang bisa kayak apa ya? Kalau kita mau belajar dan memahami negara, kalau lewat kita harus benar-benar kunjung ke prasasti tersebut atau kunjung ke
patung-patung atau tempat lokasinya tuh sekarang mungkin kayak anak muda sekarang kayaknya banyak malas sih. Tapi kalau lihat yang animasi begini, yang dibuat begini tuh betah. Konsepnya bagus. Ih, luar biasa, Bang. Langit memanggilnya, tanah Nusantara selama Satu, satu, dua, tiga, empat. diagung. Empat. Kenapa Garudanya cuma empat? Nilai-nilai Pancasila kan ada lima. Dan masa atau yang kelima itu nilai-nilainya itu yang menunggangi itu sebagai bentuk anak mudanya. Iya, tahu begitu. Nah, ini cuma empat kan? Nah, satu, dua, tiga, empat. Ini nih, di mana ini ya? Ini benar-benar lokasi shootnya di daerah itu kan? Ini ada kayak rumah adat gitu. Ini kayak candi-candi tengah hutan ini. Tapi saya rasa benar-benar ada sih di Indonesia. Tapi mereka benar datang ke tempat itu kan untuk shoot. Wih, ini dia opa kita. Agak mistis-mistis ini. Pasti cocok lagi. Saya belum paham dari tadi itu kenapa mereka maksudnya yang orang-orang banyak yang ini jalan ke sini terus yang tadi dekat kuburan jalan tuh ini konsepnya itu mereka ini nih para leluhur kah atau wis ini juga nih ini juga wis karya-karya dulu ini memang bagus detail sekali ya. Tapi dulu fungsinya untuk apa ya ini? Masa untuk minum? Cerek begini kan? Wahai Sang Garuda, Ah, atas nama segenap bangsa Nusantara, kenapa Nusa Antara ya? Bukan Nusantara atau dulunya begitu Nusa atas Antara. nama segenap bangsa Nusantara, Oh, atas nama segenap bangsa Nusa Antara. Maksudnya apa ya? Maksudnya apa? Maksudnya apa nih? Bangsa Nusa Antara. Bangsa Nusa Antara. tanah air tumpah darah, tanah kami. Tapi kalian dengar ini, apalagi kalau kalian pakai headset, wih sumpah, merinding dengar bacakan narasi ini nih. Kakek Sujiwo Tejo. Kayak agak mistis-mistis begitu, tapi pesannya dalam sekali sih. Dan saya pun tidak paham maksudnya apa. Akhir hidup Bukan tidak paham apa yang disampaikan maksudnya yang bangsa Nusantara nih maksudnya apa saya tidak paham. kami yang Jadi ini pakaian dari mana nih? Minang kah? ikat serta Kalau ini pasti dari Jawa. abadi. Anjir ular. Ini Bali kah? Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Apa ini? Nusantara. Anjir. Hidup kembali anjing. Nusantara. Bangke. Ularnya hidup. Oh. Takut kah sama Garudanya? Anjay, respect. Wih. Benar, ini semua pakaian adat di Indonesia nih yang dipakai. Gila sih. Aduh, salting sama ini kakak lagi gingsul. Cantik. Anjir. Fauna.
Flora Indonesia. Wah, semuanya tunduk ke Garuda. Anjay. Tapi ini, nah kalian lihat. Nah ini kan dia injak ular 2 ekor. Nah tapi kenapa pas di lambangnya itu bukan ular, dia malah tulisan bineka. Nah ini. Toen, Nah ini apa ini? Wih, tijdens een agressieve militaire actie, zagen we het heel duidelijk. Een hele grote... ini dapat dari mana ya file-file begini nih? Bener rekam nggak? Masih simpan. Tapi bagaimana ya bisa nonton-nonton yang begini? arend achter de Indonesische soldaten. Wat is dat voor een wezen? Wat ze Garuda noemen. Anjay. Oh ini, ih dari sini bisa belajar juga ya. BNPB DIY, Juni 2021 Juni 1945 menjadi hari bersejarah bagi Republik Indonesia karena lahirnya Pancasila. Berselang 5 tahun kemudian, simbol Garuda yang awalnya dijuluki oleh Muhammad Yamin disempurnakan menjadi Garuda Pancasila. Oh, dokumen-dokumennya coba. Ini apa? Pada tahun 1949, pemerintah Republik Indonesia Serikat membentuk Panitia Lencana Negara yang merancang lambang negara. Sultan Hamid II yang memiliki latar belakang pendidikan militer dan wawasan luas tentang sejarah beserta budaya Nusantara terpilih sebagai ketua panitia tersebut. Oh, dokumen ini dokumen penting, Jo. Ini apa lagi nih? Ditinjau dari masa pembangunan Candi Suku, yaitu pada abad 15 atau pada masa klasik akhir, dapat menunjukkan bahwa Candi Suku merupakan salah satu wakil. Oh, ini yang di video tadi, yuk. Bangunan peribadatan masa klasik akhir yang ditemukannya. Oh, Candi Suku. Itu kan benar-benar ada di Indonesia kan? Saya bilang kan. Di Jawa Tengah. Sultan Hamid adalah putra sulung Sultan Pontianak, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri. Ia bernama lahir Syarif Abdul Hamid Al-Qadri yang kemudian menjadi Sultan Hamid II. Ini lahir di Pontianak. Sketsa awal rancangan lambang negara yang dibuat oleh Sultan Hamid II. Anjing, keren, pintar juga orang dulu. Bukti otentik yang menguatkan peran penting Sultan Hamid II sebagai perancang lambang negara. Gambar begini ya. Ini apa lagi? Candi Suku pertama kali ditemukan pada tahun 1815 oleh Johnson, Presiden Surakarta. Awalnya mulai menemukannya, Johnson hanya melakukan penelitian untuk mengumpulkan data-data guna menulis buku The History of Java yang dilakukan oleh Thomas Stamford Raffles. Candi Suku adalah sebuah kompleks candi yang terletak di lereng Gunung Lawu. Oh, dekat lereng Gunung Lawu. Dekat cuy dari Candi Suku. Letaknya yang tinggi membuat kompleks Candi Suku mempunyai lingkungan khas gunungan. Pantas tadi. Kegiatan ritual pada masa lalu. Anjing merinding coba bacanya. Serius. Posisi Candi Suku menghadap ke barat dengan susunan halaman terdiri dari 3 teras. Teras tersebut melambangkan 3 tingkatan menuju kesempurnaan. Relief yang terdapat pada Candi Suku melambangkan ketiga dunia, yaitu dunia bawah dilambangkan dengan relief
Bima Suci, Dunia Tengah dilambangkan dengan relief Ramayana, Garuda dan Sudamala, sedangkan kan dunia atas dilambangkan dengan relief Swarga Parwa. Dari ketiga penggambaran dalam relief tersebut menunjukkan tahapan yang harus dilalui manusia untuk mencapai nirwana. Mungkin inilah yang dapat saya sumbangkan kepada bangsa saya, dan mudah-mudahan sumbangan pertama saya lama negara ini bermanfaat oleh negara yang dicintai oleh kita. Anjir, memang bermanfaat sekali. Oh, ini gambar. Anjir. Pertama kayak gini. Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat. Ada tulisan apa ini? Apa ini? Oh, akhirnya begini. Oh ya, akhirnya jadi ini. Ini juga bagus sih. Ini apa nih? Sama, ini apa nih? Yang terakhir. Ini apa nih? Bentuk ornamen surya. Oh, ini yang tadi yang terbuka nih. Ornamen penggambaran matahari sebagai seni hias telah jauh dikenal sebelum masa kerajaan Majapahit. Matahari telah digambarkan pada benda atau bangunan prasejarah dan menjadi banyak digunakan setelah kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia. Orang dulu juga jago-jago. Yelah. Habis. Habis cuy. Akhirnya. Ya mungkin sekitar 9 menitan lebih lah tadi. Yang video animasinya. Ya, saya mungkin mau sedikit menanggapi tentang video ini, The Guardian of Nusantara. Bukan hanya visual animasi yang kita nikmati, tetapi makna tersembunyi dari video ini juga patut kami anak muda tuh memahami bahwa Indonesia tuh punya leluhur. Terus makna-makna Garuda tuh, apakah kami sekarang tuh benar-benar segaruda itu, dan sampai hanya bilang, oh kita anak muda Garuda, tapi perilaku kita, tindakan kita terhadap negara itu tidak segaruda itu. Mungkin itulah nilai-nilai penting yang bisa kita ambil dari The Guardian of Nusantara ini. Terima kasih Kak Alfi, Kak Alinka, beserta tim yang sudah membuat ini. Bagus sekali, dan saya sebagai salah satu anak muda Indonesia tuh sangat bangga karena dengan karya-karyanya yang seperti ini tuh lebih dekat dengan kami, dan kami tuh lebih mudah dan lebih senang sih, lebih betah. Karena kalau kami disuruh kayak belajar yang langsung, ya mengerti sendirilah kami sekarang. Tapi kalau disuguhkan yang begini-begini, kami pasti betah. Semoga sukses terus. Terima kasih Kak untuk kalian semua yang sudah pernah menonton, atau yang belum menonton, baru mau nonton. Jangan lupa nonton dan support terus channel YouTube-nya Kak Alfi Ref. Subscribe, beri dukungan, jangan hanya lewat subscribe dan itu doa juga. Terus jangan lupa juga yang sudah singgah di channel YouTube saya, like, comment, share, dan subscribe. Karena channel ini baru mau menuju ke 100 subscriber. Terima kasih untuk kalian semua yang sampai saat ini sudah menonton dan setia mendukung saya. Saya Iman, saya pamit undur diri. Salam manis dari Timur.